Cinta sering kita artikan sebagai sesuatu yang harus dimiliki. Kita ingin menggenggamnya erat, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Tapi para filsuf Stoik mengajarkan hal berbeda. Mereka berkata, yang kita cintai bukan untuk dimiliki, melainkan untuk disyukuri, selama semesta masih mengizinkan. Cinta yang seharusnya tidak menuntut, tapi mengundang, tidak mengikat, tapi menenangkan. Ia tidak datang dengan janji berlebihan, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Kadang, cinta sejati justru terasa sederhana, tapi meninggalkan kedalaman yang sulit dijelaskan. Tenang tapi nyata, sunyi tapi berarti. Cinta yang seharusnya bukan yang membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Bukan yang membuatmu gelisah setiap kali seseorang tak lagi seperti dulu. Tapi cinta yang memberi ruang untuk tumbuh, untuk memahami, untuk menerima bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara. Filsafat Stoikisme tidak menolak cinta. Mereka hanya mengajarkan bagaimana mencintai dengan kesadaran bahwa saat kita mencintai seseorang, kita sedang menerima risiko kehilangan. Dan bila hari itu datang, kita tidak hancur, kita hanya tersenyum, karena tahu bahwa semua ini memang bukan milik kita sejak awal. Epictetus pernah berkata, jangan mencintai cangkir, cintailah kemampuanmu untuk menghargainya. Karena bila cangkir itu pecah, kau tetap memiliki kemampuan untuk bersyukur. Begitu juga dengan cinta, bukan tentang siapa yang bersamamu, tapi tentang kemampuanmu untuk tetap mencintai dengan bijaksana. Cinta yang seharusnya bukan tentang mencari seseorang yang sempurna, tapi tentang belajar mencintai dengan cara yang tenang, tanpa drama, tanpa berlebihan. Karena cinta yang terlalu ingin memiliki, seringkali justru kehilangan maknanya. Stoik mengajarkan, kendalikan dirimu, bukan orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal, tidak bisa mengatur hati orang lain agar tetap mencintai kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap saat cinta berubah arah. Apakah kita akan marah dan menolak, atau kita akan menerima dengan kebijaksanaan, seperti laut yang tetap tenang, meski ombaknya datang dan pergi. Cinta yang seharusnya tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Stoik percaya, manusia yang bijak tidak akan membiarkan emosinya diperbudak oleh cinta. Ia mencintai dengan sepenuh hati, tapi tetap menjaga jiwanya dari ketergantungan. Karena cinta sejati adalah ketika kamu bisa memberi tanpa takut kehilangan ketenangan. Itulah tanda cinta yang dewasa. Cinta yang tidak tergantung pada balasan. Tidak diukur dari kata-kata manis, tapi dari ketulusan dalam tindakan kecil. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa cinta sejati adalah bentuk tertinggi dari kebajikan, karena ia lahir dari kesadaran, bukan dari keinginan untuk memiliki. Ketika kamu mencintai seseorang, jangan katakan, aku tak bisa hidup tanpamu. Tapi katakan, aku bersyukur bisa hidup bersamamu hari ini. Karena cinta sejati tidak menuntut masa depan, ia hanya merayakan saat ini. Dan disitulah letak kedamaian sejati, mencintai tanpa ketakutan, dan menerima tanpa syarat. Kita semua pernah kehilangan, tapi Stoik mengingatkan, kehilangan bukan akhir dari cinta, ia hanyalah bagian dari siklusnya. Jika kamu pernah mencintai dengan tulus, maka tak ada yang benar-benar hilang. Sebab jejak cinta sejati tidak melekat pada orangnya, tapi pada jiwa yang tumbuh karenanya. Cinta yang seharusnya bukan tentang siapa yang selalu ada, tapi siapa yang membuatmu menjadi lebih baik. Ia bukan pelarian dari kesepian, tapi ruang untuk bertumbuh. Bila seseorang bisa menumbuhkan ketenangan dalam dirimu, bukan sekadar gairah sementara, itulah cinta dalam pengertian Stoik. Cinta Stoik tidak buta, ia sadar. Ia tidak menutup mata pada kekurangan, tapi menerima mereka sebagai bagian dari manusia. Ia tidak mencari kesempurnaan, karena tahu bahwa yang sempurna hanyalah kebijaksanaan dalam mencintai. Maka, berhentilah mencari orang sempurna. Jadilah orang yang bisa mencintai dengan tenang. Ketika kamu merasa kecewa, ingatlah ajaran Stoik.
Kita tidak terluka oleh kejadian, tapi oleh cara kita memaknainya. Jadi, jika cinta menyakitkan, mungkin bukan cintanya yang salah, tapi cara kita menggenggamnya terlalu kuat hingga lupa bahwa semua yang indah tidak untuk digenggam selamanya. Cinta yang seharusnya adalah ketika dua orang bisa saling mendukung tanpa bergantung, saling menguatkan tanpa menuntut. Mereka sadar kebahagiaan bukan hadiah dari orang lain, tapi hasil dari kedewasaan diri, dan cinta hanya menjadi cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Cinta versi Stoik mengajarkan kita untuk mencintai dengan hati yang penuh, tapi tangan yang terbuka. Tidak semua yang kita cintai akan tetap di sisi kita, tapi setiap cinta yang pernah datang meninggalkan pelajaran, dan pelajaran itu adalah bentuk cinta yang paling abadi. Ketika kamu belajar menerima bahwa tidak ada yang abadi, kamu mulai menemukan kedamaian. Cinta yang seharusnya bukan tentang menentang waktu, tapi berjalan bersamanya dengan syukur, karena bahkan cinta yang berakhir tetap memiliki makna jika kita mampu memaknainya dengan hati yang tenang. Cinta yang seharusnya bukan tentang berapa lama kamu bertahan, tapi seberapa tulus kamu hadir. Ia tidak diukur dari kata selamanya, tapi dari ketulusan setiap saat kamu memilih untuk tetap mencintai, meski tahu bahwa segalanya bisa berubah. Dan ketika cinta akhirnya pergi, jangan biarkan hatimu pahit. Biarkan ia pergi seperti daun yang jatuh dengan anggun, karena di dalam kepergian pun masih ada keindahan. Stoik mengajarkan kita bahwa yang sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk menjadi kebijaksanaan. Jadi, cintailah dengan kesadaran, berikan dengan ketulusan, dan lepaskan dengan kedamaian. Karena cinta yang seharusnya bukan tentang siapa yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu menjadi manusia yang lebih bijak karena pernah mencintai. Kadang kita lupa bahwa mencintai bukan berarti selalu memiliki akhir bahagia. Dalam pandangan Stoik, tujuan cinta bukan untuk membuat hidup tanpa luka, tapi untuk membuat hati lebih kuat saat luka itu datang. Cinta mengajarkan kita menerima kenyataan tanpa melawan dan menemukan kedamaian di tengah kehilangan yang tak bisa dihindari. Seneca pernah menulis, hal-hal besar tidak datang dari kenyamanan. Begitu juga cinta. Ia menguji, mengubah, lalu menumbuhkan kita menjadi manusia yang lebih bijak. Dalam proses mencintai, kita belajar mengendalikan diri agar tidak hanyut oleh emosi, namun tetap hangat oleh kasih. Itulah keseimbangan yang dicari para Stoik. Cinta yang seharusnya adalah cinta yang tidak buta oleh hasrat, tapi diterangi oleh kesadaran. Ia tidak memenjarakan, melainkan membebaskan. Dalam cinta seperti itu, tidak ada ketakutan, hanya rasa syukur. Karena seseorang yang mencintai dengan tenang, tidak takut kehilangan, sebab ia tahu yang sejati tak pernah benar-benar pergi. Stoik mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Maka dalam cinta, jangan berharap seseorang berubah demi kamu. Sebab kebahagiaan sejati datang ketika kamu mampu mencintai realitas, bukan fantasi. Saat kamu berhenti menuntut, kamu mulai mencintai dengan cara yang dewasa. Cinta yang seharusnya adalah tentang memberi tanpa menghitung dan menerima tanpa menuntut. Ia tidak menukar perasaan dengan ekspektasi. Stoik percaya, setiap kali kita mencintai tanpa syarat, kita sedang melatih diri untuk mencapai kebajikan tertinggi, yaitu kebijaksanaan dalam perasaan. Dan itu jauh lebih berharga dari sekadar memiliki. Ketika cinta berakhir, jangan berkata bahwa semuanya sia-sia, karena setiap momen, setiap tawa, setiap air mata telah membentuk bagian dari siapa dirimu hari ini. Stoik tidak menyesali masa lalu, mereka mempelajarinya. Maka cintailah kenanganmu, tapi jangan biarkan dirimu tinggal di dalamnya terlalu lama. Dalam cinta yang sejati, tidak ada rasa takut untuk sendiri. Karena cinta bukan tempat bersembunyi dari kesepian, melainkan cara memahami arti keberadaan. Orang Stoik percaya,
Seseorang baru bisa mencintai dengan benar ketika ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sebab hanya hati yang tenang yang mampu mencintai dengan tulus. Jadi, bila kamu mencintai seseorang hari ini, lakukanlah dengan kesadaran bahwa segalanya bisa berubah. Tapi biarkan itu tak mengurangi keindahannya. Karena justru kefanaanlah yang membuat cinta berharga. Seperti bunga yang mekar sebentar, keindahannya ada dalam waktunya yang singkat, namun meninggalkan makna yang abadi. Dan mungkin sekarang, kamu mulai bertanya dalam diam, apa arti cinta yang seharusnya bagimu? Apakah tentang memiliki seseorang, atau tentang belajar melepaskan dengan tenang? Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat, atau menjadi pribadi yang tepat untuk mencintai? Tuliskan di kolom komentar, apa makna cinta menurut versimu? Apakah kamu sedang belajar mencintai, sedang berjuang melepas, atau sedang menemukan ketenangan setelah kehilangan? Karena mungkin setiap hati memiliki cara sendiri untuk memahami cinta yang seharusnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak pikiranmu di komentar. Dan ingatlah, dalam setiap bentuk cinta, yang terpenting bukan siapa yang bersamamu, tapi bagaimana kamu tetap tenang, meski segalanya bisa berubah kapan saja.